Ding. Halo, selamat malam. Suara saya masuk nggak? Malam, Oke, Pak. terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih sudah hadir di pertemuan ke-12. Saya review sedikit dulu mengenai apa yang sudah kita pelajari, karena ini erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan ke-11. Yang pertama kita sudah bahas mengenai requirement engineering, design system, prototyping, tools untuk desain UI, dan juga usability testing. Kemudian kemarin juga saya berikan kuis tugas mengenai evaluasi desain user interface pada website secara mandiri, itu temanya ya. Jadi saya jelasin sedikit dulu mengenai apa yang seharusnya kalian buat. Di sini yang pertama saya cabut pembatasannya yang sebelumnya itu adalah UI pada website ya. Yang sebelumnya UI pada website itu akan saya ganti menjadi UI atau UX pada aplikasi website atau sejenisnya ya. Jadi boleh yang pertama boleh ngebahas soal UI-nya, tampilannya, boleh terhadap dengan UX-nya, jadi experience-nya seperti apa. Kemudian kedua itu boleh melakukan evaluasi pada website, boleh pada apps baik mobile ataupun desktop ya. Jadi lebih bebas daripada sebelumnya ya gitu. Terus contohnya kayak gimana sih gitu ya. Ayo kita samakan persepsi dengan apa yang saya harapkan gitu. Oke. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari sumber ya. Saya sarankan di sini bisa men-screenshot minimal 1 ya, minimal 1. Boleh 2, boleh Pak, boleh 3 silahkan. Jadi diusahakan untuk mendapatkan contoh seperti screenshot seperti ini. Kemudian dari screenshot ini akan dikembangkan sebuah komentar. Saya akan berikan komentar yang paling simpel ya. Boleh nanti untuk ditugas dibuat dengan lebih baik lagi gitu. Jadi ini untuk bahan trial untuk kalian juga nanti di UAS ya gitu. Jadi nanti ini berhubungan dengan UAS. Oke. Yang pertama saya coba berikan screenshot pada Facebook mobile saya. Ya, saya punya Facebook mobile tampilannya seperti ini ya. Di sini akan saya komentari contohnya soal UX, user experience saya gitu. Yang saya komentari adalah bagian yang di tengah sini ya, bagian tengah sini. Ini adalah beberapa icon yang ada di Facebook ya. Di sini ada bagian pokok di sini. Di sini ada bagian icon sampai sini ya. Jelek banget. Jadi kenapa harus gitu ya? Jadi di sini ada icon. Icon ini akan saya komentarin dengan cara seperti ini. Ya. Saya akan memberikan pendapat terhadap urutan pada icon pada Facebook ya gitu. Jadi di sini terjadi, alasannya adalah terjadi perbedaan preferensi antar satu dengan orang lain, di mana kondisi ini menyebabkan orang-orang itu seharusnya secara umum pada Facebook itu mengurutkan dari icon itu yang paling sering dicari sampai yang paling jarang dicari gitu harusnya ya. Di Facebook itu scroll bar saya mana ya? Di Facebook itu ada berbagai macam urutan untuk icon ya. Jadi di sini ada icon ini secara standar itu urutannya adalah berupa friends, group, marketplace, video, memories, save, page, reels, event, gaming, avatar, fantasy game, dan selanjutnya. Jadi urutannya seperti itu. Terus kalian berikan saran. Seharusnya desainnya adalah
diurutkan dari yang paling sering dicari ya. Jadi misalnya di sini yang paling sering dicari adalah yang pertama friends, kemudian groups, kemudian ada recent and favorite, kemudian ada story. Jadi kalian utarakan itu. Jadi seharusnya seperti itu gitu. Jadi berikan dia asumsi seperti itu. Terus setelah berikan koreksi, berikan alasan terhadap koreksi ya. Jadi hal ini dikarenakan gitu. Tujuan utama mencari di Facebook adalah mencari teman. Yang kedua adalah mencari groups. Yang ketiga paling sering adalah mencari update status orang. Jadi yang seharusnya nomor 3 adalah recent and favorite. Kemudian Facebook itu digunakan juga untuk nge-share story yang terintegrasi dengan IG ataupun dengan WhatsApp. Jadi seharusnya yang keempat adalah stories dan seterusnya itu jelaskan gitu. Ya, harapan saya minimal terjadi seperti itu gitu. Misalkan di sini kalian mau selain memberikan review pada apa namanya? Di bagian sebentar. Pada bagian ini, pada bagian icon juga misalkan kalian pengen juga review pada bagian setting itu nggak apa-apa. Jadi silahkan review pada bagian yang lain juga kalau misalkan kalian ada kesempatan, silahkan. Terus itu contohnya untuk yang pertama di ini ya, di Facebook. Mudah-mudahan udah kebayang. Saya kemudian coba memberikan review saya pada Twitter. Ya, di Twitter saya punya tampilan sidebar seperti ini. Tampilan sidebar ketika titik-titik 3 di garis-garis 3 diklik di samping pojok kiri apa namanya nih Twitter, dia akan menampilkan hal seperti ini. Terus nanti di sini kalian bisa komentarin. Ketika ini di bagian ini diklik, memiliki hasil yang sama dengan di profile gitu. Jadi ini sebenarnya adalah apa namanya fungsi yang ganda gitu. Jadi seharusnya ini tidak lagi dilakukan ya. Jadi bisa dijadikan satu gitu misalnya. Jadi profile ini nggak harus ada gitu, boleh dihapus. Gitu. Kemudian seharusnya topik ini bisa jadi nomor 1 gitu. Karena apa? Fungsi Twitter yang utama adalah memberikan insight terhadap apa namanya data-data dari Twitter itu di bagian hashtag-hashtag, di bagian topik-topik, trending topik. Jadi itu harusnya nomor 1 karena itu adalah usaha pertamanya dari Twitter gitu misalkan. Kemudian misalnya saya ingin memberikan komentar bahwa seharusnya tombol monetization itu nggak ada ketika dia itu followernya masih dikit gitu. Minimal berikan dia 1000 follower lah untuk dia dimonetisasi gitu misalnya. Ya, jadi bisa diberikan contoh-contoh seperti itu. Seharusnya seperti ini, alasan seperti ini karena seperti ini. Ceritakan aja. Bisa dengan format tabel, bisa dengan format naratif, bisa dengan cara apa saja ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita bergerak ke sini. Itu 2 contoh mobile apps. Terus yang selanjutnya saya akan coba review pada kondisi web desktop apps. Jadi terus pertama adalah saya coba komentarin di bagian ini. Biruan ya. Ini. Kalau kalian berencana share screen, itu akan cukup berbeda. Bukan berbeda sih ya menurut saya. Itu cukup kurang efektif ya dalam artian ketika kalian pengen share screen, kalian diminta untuk memberikan Zoom ID atau seperti apa. Kalau misalkan dari tahap sini ya. Jadi kalian diminta untuk memberikan Zoom ID ataupun room number-nya dari Zoom gitu. Baru bisa share screen. Jadi itu nggak tidak lebih baik daripada kalian join dulu baru share screen gitu. Jadi seharusnya bisa diakomodir di sinilah gitu. Jadi sebaiknya ini diganti. Jadi misalnya ini adalah pengganti tombol setting yang kecil ini ya. Ini harusnya ada di sini gitu. Kenapa? Karena setting dalam Zoom itu penting gitu alasannya misalnya. Kalian bisa berikan alasan penggunaan ini option itu penting karena Zoom itu kita sering sekali menggunakan Zoom untuk
pengaturan itu untuk misalkan ngubah nama, ngubah latar belakang. Kan misalkan kalau kalian ngubah nama tuh harus ada format-format tertentu. Misalnya ketika kalian pengen webinar itu harus pakai name, nama, pakai misalkan prodi, nama, pakai nomor absen, nama, pakai kelas apa gitu kan, kayak gitu. Kayak ini sekarang kalian pakai 1910 bla 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 gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada yang ekornya aja 05 sekian gitu kan, kayak Doni gitu. Jadi usahakan itu ada gitu. Nama saya masih Instiki 1. Jadi nggak apa-apa. Jadi harapan saya bisa seperti itu. Atau kemudian kalian bisa juga cari review yang lain, misalnya pada kondisi ini nih. Di sini bisa diganti Pak, di tombol ini bisa diganti dengan kondisi jangan pakai upcoming meeting. Sekarang kadang-kadang kita jarang banget ya, saya pribadi jarang gitu, mungkin yang profesional boleh lah, atau mungkin ada dikasih tombol untuk nge-switch atau apa. Harapan saya di situ diganti dengan preview tampilan ketika kita nanti join gitu. Jadi ketika kita join, apakah kamera kita mati, apakah hidup, apakah backgroundnya jadi apa, apakah avatar kita berubah, apakah ada filter, itu harusnya ditunjukkan di sini. Jadi yang ada di kamera ini yang akan dilihat sama orang lain gitu kan. Foto profil kita apa, ini kecil banget nih di sini gitu. Jadi ini bisa diganti ke sini supaya lebih besar. Atau minimal di sini gitu misalnya. Di sini diharapkan ada username, ada penggantian username gitu misalkan, atau lebih cepatnya kayak gimana. Jadi kalian bisa komentarin seperti itu contohnya, untuk misalnya ini bagian di web apps. Bisa UX-nya, bisa UI-nya ya, gitu. Selanjutnya saya coba bawa ke website. Kita bawa ke website itu contohnya kayak gini. Kalau misalnya di sini ada contoh di Google, saya agak sulit untuk gimana caranya Google ya, karena emang sudah cukup baik dan cukup perfect kayaknya Google itu. Saya mungkin bisa komentarin di sini gitu. Terutama di bagian yang ini ya, yang bagian scroll bar ya. Jadi kita masih perlu banyak scroll bar untuk menampung berbagai macam jenis aplikasi yang ada di sini. Ini jumlahnya adalah 3 kali hampir 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14 gitu. 14 icon ya, 14 icon. Jadi kenapa ini tidak dijadikan 4 baris gitu. Jadi ini bisa diperbesar jadi 4 kolom gitu. Mungkin akan habisnya segini ya, 4 kali 4 kurang 2 gitu. Supaya nggak ada scroll bar gitu. Atau bisa saran kalian, ini ikonnya bisa diurutkan ulang gitu. Misalnya kalau yang pertama itu akun, yang kedua itu adalah Gmail gitu kan. Karena alasan kalian kita menggunakan Google, setelah search engine yang terkenal adalah email gitu. Jadi harusnya Gmail di sini bukan yang bukan yang profil bisnis gitu, harapan kalian gitu. Kita nggak tahu sebenarnya profil bisnis ditaruh nomor 2 supaya orang-orang bisa daftar bisnisnya di Google gitu. Tapi kalau kita pribadi lebih sering pakai search engine ataupun email, jadi harusnya email nomor 1 gitu. Jangan profil bisnis lah gitu, untuk memudahkan kita gitu. Jadi itu bisa kalian komentarin, atau misalnya kalian bisa komentarin di bagian penelusuran Google atau seperti apa, atau naruh bahasanya itu harusnya berbentuk button atau seperti ini, atau yang di mananya ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk kalian bisa memberikan review terhadap kondisi dari ini ya, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi kembali di sini ada berbagai macam contoh yang bisa kalian pakai. Bisa pakai contoh mobile application, bisa menggunakan desktop application, bisa menggunakan website umum, atau misalnya kalian bisa mau website khusus itu, atau di local host, atau misalkan kalian ngomentarin Elsa gitu boleh. Jadi nggak ada batasan gitu. Kalian komentarin YouTube boleh kok gitu. Jadi nggak ada batasan untuk kalian nanti mengomentari bagian yang mana gitu. Jadi bebas jenisnya, bebas bentukannya, bebas apa yang akan kalian nanti gini. Yang penting seperti tadi, minimal ada 1 screenshot, boleh 2, boleh 3 silahkan. Nggak ada batasan maksimal, ada batasan minimal 1. Ada yang harus apanya diubah. Kondisi sekarang apa? Ini kondisi sekarang, terus seharusnya seperti apa, kemudian alasannya kenapa seperti itu gitu. Minimal seperti itu. Apakah 1 halaman harus 1 saja? Tidak, boleh banyak yang kalian rasa
mengganggu atau kurang pas, kalau bisa lebih enak rasanya diubah seperti apa, kalian komentarin aja. Fontnya, ukuran fontnya, boleh warnanya, boleh bentuknya, boleh susunannya, boleh tatanannya, boleh macam-macam. Ya, yang sudah kita pelajari tentang UX dan UI dan UX. Jadi UX-nya boleh belakangan. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Ya, kayak gitu. Oke, itu penjelasan untuk tugas. Jangan lupa ini tugasnya dikumpul minggu depan. Jadi usahakan sudah selesai minggu depan hari Jumat ya. Saya ingatkan sekali lagi. Terus itu aja sih. Kira-kira ada pertanyaan nggak terkait dengan materinya? Soalnya materi yang kemarin itu kita udah banyak bahas di pertemuan sebelumnya. Ada pertanyaan teman-teman? Aman segitu aja? Saya mau tanya Pak. Oh ya, silakan. Kan kalau dibuat makalah tuh kan, jadi disusun itu sesuai dengan yang makalah yang benar-benar atau sesuai dengan yang Bapak buat tadi itu ya? Atau reviewnya? Kalau misalkan bentuk tugas saya nggak permasalahkan. Kalau misalkan kalian bisa bikin laporan boleh, kalau misalkan enggak pakai format paper aja. Paper itu artinya ada identitas kalian, kemudian ada apa yang kalian lakukan, nggak usah pakai latar belakang, nggak usah seperti itu ya. Jadi langsung aja screenshotnya, komentarnya apa gitu, nggak usah isi latar belakang lagi ya. Itu maksudnya Joy ya? Oh iya Pak, makasih Pak itu. Ya, jadi bentuknya paper aja ya, jadi nggak usah isi latar belakang, bukan laporan yang lengkap ya. Walaupun kayaknya ini paper gitu kan ya, paper, bukan laporan ilmiah, bukan, jadi paper. Jadi hasil evaluasi desain user interface pada website tertentu. Font Times New Roman saya 11, 1,5 dan sepertinya udah ada aturan di situ. Jadi yang halaman pertama mungkin kalian kasih cover dan nama, halaman kedua langsung saja screenshotnya apa, penjelasannya seperti apa. Boleh berbentuk tabel kalau pengen rapi, boleh berbentuk deskriptif kalau kalian menceritakan, boleh berbentuk poin ataupun berbentuk numbering, boleh. Bebas, nggak ada format yang harus diatur, tapi usahakan senyaman kalian buat ya. Itu kurang lebih Joy dan teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Jelas Pak, jelas. Oke, itu aja. Terima kasih sudah hadir. Segitu aja untuk kalian penjelasan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah datang di pertemuan 12. Itu saja untuk hari ini. Selamat malam, saya izinkan untuk live. Terima kasih sudah hadir. Dadah. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.